Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan saya untuk sekadar berbagi seputar penulisan artikel atau publikasi seperti itu ya. Ini hanya sebatas sharing. Saya yakin bahwa bapak-bapak ibu di sini juga sudah lebih ahli dari saya. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi dalam perjalanan panjang di dunia penulisan atau di dunia perpublikasian gitu. Sebelum saya masuk ke materi, jadi saya ingin mengawali presentasi ini dengan sedikit quote dari beberapa profesor di bidang perpublikasian. Malah ada dua profesor yang saya kutip di sini. If the resource doesn't generate papers, wasn't published and it wasn't done. Jadi kalau kita meneliti kemudian kita tidak menjadikan dia sebuah artikel untuk dipublikasikan, artinya pekerjaan kita belum selesai. Nah, saat ini Bapak Ibu sedang masuk dalam menyelesaikan penelitian seperti itu gitu untuk dipublikasikan. Mungkin saya tidak akan bercerita tentang bagaimana menulis, bagaimana membuat latar belakang, membuat abstrak, metode dan lain-lain. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mempelajari hal-hal tersebut. Jadi pada kesempatan ini saya sedikit mengambil alur atau jalan yang sedikit berbeda yang mungkin kadangkala terlupa oleh kita sebagai penulis ketika ingin submit ke jurnal, terutama jurnal-jurnal top tier atau jurnal-jurnal top. Makanya pada kesempatan ini saya memberi judul langsung pada 3 subbagian. Kalau ada waktu kita selesaikan 3-tiganya, kalau tidak ada mungkin bagian yang dari atas ke bawahnya gitu. Kemudian pertama ada saya beri judul maunya editor. Jadi perlu kita mengetahui apa sih sebenarnya maunya editor ketika kita melakukan proses publikasi dari submit hingga artikel kita terbit, kemudian merespon juga dari revisi dari reviewer seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita merespon revisi dari reviewer. Katakanlah nanti suatu saat atau mungkin sudah Bapak Ibu sudah mengalami bagaimana rasanya atau pengalamannya menerima revisi dari jurnal atau dari editor atau dari reviewer seperti itu. Yang terakhir, saya akan sharing sedikit pengalaman yang sangat personal tentang gimana sih caranya menemukan ide penelitian itu gitu. Saya mulai dari ini perkenalan singkat saja. Bidang saya kebetulan manajemen information system, atau kita di Indonesia rata-rata prodinya itu adalah sistem informasi seperti itu gitu. Juga bidang penelitian saya knowledge management. Kemudian karena di era digitalisasi, saya coba sedikit mengextend narasi tersebut ke digital knowledge management. Dan terakhir adalah ya ini juga bagian dari information system sebenarnya, ITAS business alignment, bagaimana strategi bisnis dan IT atau AS itu selaras untuk mendongkrak rencana bisnis atau organisasi gitu. Kebetulan saya sudah beberapa kali menerbitkan artikel. Ini saya screenshot aja dari websitenya Sinta gitu ya. Jadi kalau mau dibikin ulang rasanya perlu waktu, jadi saya main screenshot aja. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berminat, katakanlah nanti ada bidang kita yang beririsan untuk berkolaborasi, saya sangat terbuka untuk itu gitu ya. Saya bisa dihubungi di email ini atau di nomor ini WhatsApp, di nomor WhatsApp saya. Springer, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, dalam sebuah conference yang pernah saya ikuti. Jadi marketingnya kalau nggak salah bukan marketing dalam artian dia marketer ya. Jadi dia profesor, kemudian dia mengkampanyekan keliling-keliling kampus-kampus yang ada di dunia gitu ya. Kemudian ini tahun 2015 lalu. Ada satu slide yang menurut saya ambil dari materi tersebut tentang dampak sebuah publikasi gitu. Jadi kebanyakan dari kita dulu, saya juga terutama dulu, bahwa semakin banyak publikasi kita berpikir semakin banyak akan berdampak terhadap
profil kita, kemudian mendongkrak prodi atau fakultas dan akhirnya universitas gitu ya. Dan ternyata itu tidak berlaku kalau seandainya jumlah itu tidak berlaku kalau seandainya dalam kondisi publikasi kita itu bukan pada level-level yang itu diakui oleh dunia gitu. Jadi standar ranking dunia. Jadi seandainya tidak masuk dalam list mereka, berarti publikasi kita itu dalam tanda kutip tidak memberi dampak. Makanya Springer ini bilang total numbers of publication doesn't reflect impact. Jadi jumlah atau angka tersebut sebenarnya tidak atau belum memberikan dampak kalau di luar list-list jurnal yang mereka akui seperti itu gitu. Nah, kemudian ada juga impact sebenarnya itu adalah pada field kita, jadi pada bidang kita. Jadi kalau memang kita berkecimpung di bidang itu dan kita menulis bidang tersebut, nah itu juga berdampak. Ada juga mitos seperti semakin banyak citasi berarti semakin keren seorang penulis gitu ya. Nah, ini juga perlu kita perlu kita ketahui bersama bahwa jumlah citasi itu hanya satu dari sekian banyak tolak ukur ketika melihat dampak suatu riset atau suatu publikasi tersebut gitu. Nah, sebenarnya juga citasi ini sangat gampang dalam tanda kutip ya untuk ditambah gitu. Contohkanlah kalau kita seorang dosen, kadang saya bercanda di dalam kelas gitu ya. Kalau memang mau sekedar menambah citasi gampang banget, tinggal kasih tugas ke mahasiswa untuk submit artikel, kemudian mensitasi jurnal kita, artikel kita seperti itu gitu. Nah, itu pasti akan bertambah citasi kita. Tapi sebenarnya dampak kita di bidang tersebut tidak ada sama sekali seperti itu gitu. Nah, kemudian masuk kita pada topik pertama tadi, maunya editor. Ini saya ambil dari buku yang selama ini saya jadikan kitab suci seperti itu gitu ya, ketika menulis artikel. Pertama tentang what editors want. Sebenarnya maunya editor itu apa sih gitu. Kadang kita menulis tiba-tiba baru submit kemudian reject gitu ya. Padahal kadang ya editor itu sebenarnya walaupun sebenarnya narasinya mereka benar-benar membaca artikel kita, tapi sebenarnya banyak juga editor yang sebenarnya tidak betul-betul membaca artikel kita. Mereka hanya screening sekilas saja tentang abstrak kita kemudian langsung reject gitu loh. Nah, jadi kita perlu tahu sebenarnya maunya editor itu apa. Kemudian ada juga buku tentang writing your journal article in 12 weeks. Jadi menulis artikel dalam 12 minggu. Jadi setiap minggu itu ngapain aja gitu. Nah, ini juga buku yang saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu jika ingin mendalami tentang publikasi yang top tier gitu. Dan ini agenda dari maunya editor. Pertama, penulis editor itu mau penulis betul-betul paham proses submit hingga artikel itu terbit. Jadi kita perlu tahu sejak artikel kita itu ditulis kemudian sampai terbit itu proses panjangnya apa saja. Jadi ketika kita submit kita tahu setelah itu apa yang harus dilakukan editor, reviewer, kemudian kita sebagai penulis menunggu, dan dalam menunggu itu apa saja yang perlu ditunggu gitu. Kemudian pentingnya memilih jurnal tujuan submit yang tepat, kemudian jurnal rekomendasi, tidak direkomendasi dan dipertanyakan. Kemudian mungkin ini juga yang cukup menarik, mengapa reject atau ditolak. Kemudian proses evaluasi untuk jurnal potensial, cara lain mencari jurnal yang tepat, mencocokkan artikel kita dengan jurnal, pencarian jurnal secara database elektronik. Nah, ini yang poin pertama dari subagenda tadi yang terjadi selama proses submit. Jadi ketika kita submit artikel kita, maka editor atau chief editor atau nanti ditugaskan kepada junior editor mereka untuk melakukan initial assessment. Jadi editor akan mengecek tentang biasanya sih tentang scope judul kita, abstrak kita, kemudian gambar model penelitian kita yang ada di dalamnya apakah masuk dalam scope jurnal tersebut. Kalau rasanya editor merasa itu masuk, mereka akan kirim. Kemudian mereka akan cek format penulisan, kemudian mengecek plagiat, level plagiarism kita gitu. Nah, kalau seandainya tidak memenuhi 3 atau kriteria utama editor, maka itu otomatis artikel kita akan di-reject. Kalau seandainya memenuhi, maka artikel kita baru akan dikirim ke reviewer. Jadi ketika disubmit, tidak langsung artikel itu dikirim ke reviewer, maka editor yang perlu kita lewati pertama. Makanya dalam judul sesi ini saya lebih ingin kita
memahami lebih awal sebenarnya yang perlu kita taklukkan di awal itu adalah si editor. Karena kalau lewat fase editor biasanya reviewer yang uh, memang sebidang sama kita atau bidangnya tidak begitu beda gitu ya, jarang melakukan reject sebenarnya kalau selama artikel kita itu memenuhi standar-standar penelitian yang benar prosesnya gitu. Kalau seandainya ada kekurangan data, kemudian hasilnya tidak signifikan dan lain, itu sangat bisa dimaklumi reviewer. Paling nanti akan ada major revision gitu. Nah kemudian biasanya kemudian dikirim ke reviewer, ini akan menunggu waktu yang biasa cukup lama, 3-5 bulan, mungkin di beberapa jurnal top tier itu mungkin memakan waktu sampai 8 sampai setahun gitu. Setelah itu kita akan menerima revisi dari reviewer, kemudian editor akan membaca revisi dari reviewer, apakah revisi reviewer itu menurut dia terlalu parah, kemudian tidak memungkinkan untuk kita revisi, akhirnya dia akan tidak menilai bahwa tulisan itu tidak layak untuk dilanjutkan, maka dia akan reject. Kalau seandainya layak dan bisa direvisi, dia akan kirimkan balik ke kita. Makanya ada proses revision required. Jadi revisi dibutuhkan, akhirnya dikirim balik ke kita, kemudian masuk lagi di awal di initial assessment. Initial assessment dia akan cek lagi terkait plagiarism, kemudian respon-respon dari kita terhadap revisi reviewer tadi. Dia cek satu persatu, misalkan reviewer ada 10 pertanyaan, kemudian dia cek mana bagian-bagian yang telah kita kerjakan. Kalau sudah dan kita mengikuti hal-hal tersebut, baru dia akan kirim lagi ke reviewer menyampaikan bahwa si author sudah menyelesaikan pekerjaan dari kita. Nah di sini yang kadang kurang menguntungkan bagi si author adalah bisa jadi editor akan kirim ke reviewer yang baru. Nah ketika dikirimkan ke reviewer yang baru, tentu reviewer yang baru akan melihat revisi kita sebagai sesuatu yang baru juga, bukan yang tadi reviewer pertama lihat seperti itu gitu. Nah ini akan sedikit merugikan kita karena tentu reviewer baru akan menilai, memberi penilaian yang baru gitu. Nah, itu tidak jarang terjadi. Kemudian prosesnya akan berulang lagi, kita akan menerima reviewer lagi, kemudian menerima revisi dari reviewer. Dalam fase yang kedua ini bisa jadi akan masuk ke minor revision, revisi yang singkat gitu. Biasanya akan ada masukan-masukan kecil dari editor. Kalau seandainya secara konten kita sudah memenuhi semua, biasanya mungkin lebih kepada format penulisan atau perlu di proofreading bahasa Inggrisnya, seperti itu gitu. Kalau rasanya udah, biasanya dia akan kasih minor revision, biasanya nggak waktu lama, mungkin seminggu. Kalau dikasih waktu singkat berarti itu artikel kita boleh dikatakan accepted, sudah hampir accepted, cuman dia belum kasih pengumuman secara formal. Nah setelah itu akan balik lagi proses ke awal sampai akhirnya nanti editor in chief decision terakhir. Kemudian manuskrip kita keterima dan dikirim ke tahap produksi. Di tahap produksi ini semua dicek, diformat ulang penulisan kita. Jadi yang memformat, merapikan, memfinishing semua format penulisan kita adalah bagian produksi. Dan nanti setelah semua selesai, kita akan diminta konfirmasi adakah sesuatu yang keliru, yang fatal, kemudian atau biasanya terkait nama, afiliasi, universitas, organisasi. Kalau seandainya tidak ada, dia akan kasih kita waktu 2 minggu untuk mengkonfirmasi. Kalau final, oke, klik final, kemudian dia akan kirim ke setelah itu mereka finishing, kemudian diterbitkan secara online. Ini belum ada volume biasanya, ini lebih baru early access, jadi hanya judul, abstrak seperti itu gitu. Jadi belum ada PDF untuk di online kan, tapi kita dikirimi PDF oleh si bagian produksi. Nah itu dia terjadi proses submit. Jadi proses semua ini kita perlu paham, terutama pada top jurnal ya, yang top tier lah seperti itu di bidang kita gitu. Nah, kemudian topik kedua, pentingnya memilih jurnal submit yang tepat. Jadi, kalau seandainya kita memilih jurnal tujuan itu salah, tentu gagal terbit jika salah pilih jurnal. Jadi, bidang kita tentang A, kemudian kita submit ke B, seperti itu gitu ya. Yang bidangnya tidak dalam bidang kita tentu akan reject, scope-nya lah seperti itu. Kemudian ada juga narasi yang menyebutkan atau mitos mengirim ke jurnal manapun yang dianggap paling bagus bukanlah saran yang tepat. Jadi memang kalau ada saran seperti submitlah ke jurnal
top di bidangnya. Kalau kita baru pertama kali submit artikel, sebenarnya saran ini perlu dipertimbangkan lagi untuk tidak diikuti karena kita baru pertama, atau kalau memang maupun biasanya disarankan kita menggandeng penulis-penulis senior yang sudah pernah publikasi di jurnal tersebut, supaya nama dia juga cukup dipertimbangkan oleh si editor yang akan meriksa artikel tersebut gitu. Kemudian perlu diperhatikan juga pengendalian mutu jurnal tersebut. Yang sangat perlu dipertimbangkan adalah apakah peer review. Jadi peer review ini proses reviewnya benar-benar berjalan. Jadi tidak tiba-tiba baru submit hari ini kemudian minggu ke depan atau 2 minggu lagi langsung accepted. Jadi ini sangat tidak peer review ya. Jadi sangat tidak mendalam reviewnya seperti itu gitu. Dan kita perlu juga mempertimbangkan ada yang dinamakan dengan blind review. Kita tidak tahu siapa reviewernya, mungkin reviewernya tahu kita, atau sebaliknya kita tahu siapa reviewernya tapi reviewernya tidak tahu siapa kita gitu. Nah, atau yang lebih keren lagi itu disebut dengan double blind review, yang kita sama-sama tidak tahu siapa reviewer dan reviewer tidak tahu kita, supaya mereka benar-benar menilai tulisan kita itu alamiah, seperti tidak ada pertimbangan lain gitu. Ditolak tidak memenuhi ketentuan atau panduan jurnal. Jadi kalau tadi kita tidak ketika menulis kemudian pengen submit ke jurnal A dan kita tidak mengikuti format-format di jurnal tersebut, tentu ini akan auto reject bagi si editor. Jadi mungkin dia baru buka halaman pertama, kemudian dia minta formatnya APA atau TFLI secara referensi, tapi kita gunakan format lain, itu langsung di reject tuh, karena kita dianggap tidak serius melakukan penulisan. Dan juga jangan melakukan submit ke lebih dari satu jurnal sekaligus. Ini juga biasanya akan kedetek otomatis oleh submission sistemnya gitu. Jurnal rekomendasi, tidak rekomendasi, dan dipertanyakan. Jadi ini sebenarnya terbagi dua. Jadi ada yang jurnal direkomendasikan untuk kita submit, dan ada jurnal tidak direkomendasi atau dipertanyakan. Dipertanyakan ini 50-50, apakah layak untuk kita submit atau tidak. Tidak direkomendasikan oleh seperti newspaper, jadi majalah, kemudian majalah-majalah online, berita-berita online itu, atau bahkan sebenarnya conference proceeding itu juga tidak begitu direkomendasikan untuk mensubmit artikel yang itu artikel yang sudah jadi secara proses riset yang panjang gitu. Tapi kalau sekedar baru mau mencari ide penelitian, bolehlah untuk ini gitu. Kemudian ada disebut dengan dipertanyakan non peer review. Jadi jurnal-jurnal yang dipertanyakan seperti non peer reviewed jurnal. Jadi ada jurnal yang tidak melakukan proses review. Jadi tidak mengirimkan ke reviewer. Jadi yang bekerja itu hanya editor saja, untuk kemudian kita baru submit langsung accepted gitu dalam seminggu 2 minggu. Kemudian ada jurnal yang baru atau jurnal lokal seperti itu. Nah, ini yang direkomendasikan oleh si buku tadi, disciplinary atau field journal atau interdisciplinary journal. Jadi jurnal-jurnal yang memang di bidang kita gitu, benar-benar di bidang kita akan bisa tahu mana jurnal-jurnal yang secara global itu kita masuk dalam bidang itu sebenarnya gitu loh. Nah, kita submitnya harusnya ke sana gitu. Proses evaluasi untuk jurnal potensial. Jadi gimana sih cara mengevaluasi jurnal-jurnal yang sudah kita list untuk kita masukkan dalam target submit artikel. Kita perlu lihat apakah jurnal tersebut ditinjau peer review. Jadi kita bisa lihat dari artikel-artikel yang sudah pernah submit di sana, di artikel yang sudah terbit. Artikel tersebut biasanya ada perjalanan waktu ke waktu dari artikel itu disubmit, kemudian artikel itu direvisi, kemudian artikel itu terbit gitu. Dan itu bisa dilihat waktunya. Jadi kalau rentang waktunya itu berbulan-bulan, itu bisa masuk jurnal yang peer review, atau kita bisa lihat di websitenya mereka gitu. Apakah jurnal tersebut termasuk dalam kepercayaan, direkomendasikan, dan bereputasi? Ini juga yang perlu dipertanyakan. Kita pertanyakan ketika mengevaluasi jurnal-jurnal yang menjadi target. Jadi kita perlu lihat apakah jurnal tersebut masuk dalam publisher besar dunia, mungkin seperti Emerald, IEEE, kemudian Springer atau Science Direct, dan lain-lain lah gitu. Jadi itu yang perlu dilihat, apakah mereka ada di database tersebut. Nah, ini juga perlu diperhatikan apakah jurnal tersebut sudah terbit cukup lama. Jadi ada jurnal-jurnal yang baru, kadang tiba-tiba baru beberapa tahun, 2-3 tahun kemudian sudah masuk katakanlah indeks Scopus atau di Skimago, muncul dia di website Skimago gitu ya.
Nah, menurut saya tidak begitu direkomendasikan untuk submit ke situ. Sayang aja tiba-tiba setahun depan jurnal tersebut menghilang dari indeks gitu ya. Itu nanti yang rugi kita sendiri. Kemudian apakah jurnal tersebut diproduksi dengan cermat? Jadi ada juga jurnal-jurnal atau editor yang tidak cermat dalam memfinishing artikel kita. Banyak tipe-tipe yang harusnya dia koreksi dulu, atau tabel-tabel atau gambar-gambar yang tidak jelas seperti itu. Nah, kalau hal seperti ini banyak ditemukan di jurnal tersebut, saya berarti timnya tidak serius, jadi tidak perlu sampai ke jurnal tersebut. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah berapa lama waktu hingga diterbitkannya. Jadi biasanya ada persentase penerimaan artikel, kemudian lama waktu dari proses submit sampai online gitu ya, terbit atau accepted di jurnal tersebut. Biasanya di website mereka akan memberi info tersebut. Jadi ini perlu dipertimbangkan karena tidak mungkin juga kita submit kemudian kita tidak tahu perkiraan waktunya seperti apa gitu. Nah, poin ketiga atau keempat, mengapa artikel reject atau ditolak. Jadi menggunakan di luar tolak menggunakan referensi kualitasnya di bawah jurnal tujuan. Nah, ini jarang sekali atau miss diperhatikan oleh si para author, terutama author-author yang baru memulai ke jurnal-jurnal top. Menggunakan referensi kualitasnya di bawah jurnal tujuan. Jadi kita bisa bayangkan, misalkan kita katakanlah kita pengelola jurnal atau pengelola pengelola bisnis, sesuatu bisnis tertentu, kemudian ada orang yang pengen ajak kita berbisnis, tapi secara profil kita lihat profilnya jauh di, katakanlah di bawah kita, tidak akan mendongkrak kalau kita berkolaborasi dengan dia. Nah, ini juga yang dipikirkan oleh editor. Jadi kalau ada artikel yang masuk kemudian referensi yang kita gunakan jauh di bawah jurnal-jurnalnya dia, biasanya dia tidak akan begitu mempertimbangkan untuk itu. Karena apa? Secara bacaan artinya ketika kita menggunakan referensi A yang itu di bawah kualitas mereka, berarti kan bacaan kita di bawah kualitasnya mereka. Kalau bacaan kita di bawah kualitasnya mereka, secara otomatis artikel yang kita tulis pasti otomatis di bawah kualitas artikel-artikel yang sudah terbit di jurnalnya mereka. Nah, ini yang jarang sekali diperhatikan. Jadi kalau katakanlah kawan-kawan ingin terbit di artikel di jurnal level A, level B gitu ya, di global itu, katakanlah Q1, Q2, hanya gunakan referensi yang itu dari Q1, Q2. Q3 boleh, tapi hanya beberapa saja. Misalkan dari 30 itu mungkin hanya ada 1 atau 2 yang dari Q3, mungkin itu teori-teori utamanya seperti itu gitu ya. Kemudian topik tidak sesuai fokus jurnal. Jadi ini yang klasik ya, dan saya rasa Bapak-Bapak Ibu sudah tahu, jadi saya tidak perlu banyak bahas. Kemudian terlalu banyak artikel dengan topik serupa. Kadang artikel kita di-reject oleh editor bukan berarti artikel kita, tulisan kita itu jelek, cuman hanya saja mereka sudah punya topik tersebut dan sudah terlalu banyak di jurnal mereka gitu. Jadi karena sudah terlalu banyak, kalau dia tidak bisa menemukan perbedaan yang sangat-sangat mencolok dari artikel kita tersebut dan dibandingkan dengan artikel yang sudah mereka terima dengan topik yang sama, biasanya mereka akan reject. Kemudian metode desain, riset atau analisis tidak memadai. Kadang metode yang kita gunakan mungkin output yang dihasilkan sebenarnya agak sedikit agak sedikit berbeda gitu. Nah, itu perlu Nah, itu hal yang perlu juga diperhatikan terkait metode gitu ya. Kemudian plagiat ini sudah pasti, kemudian originalitas tidak begitu tampak kontribusi kita, mana yang berbeda dari punya kita dengan orang lain gitu ya. Bagian penting hilang, ini juga kadang kita terlupa mau ngecek kembali gambar, tabel, lampiran atau data pendukung yang harusnya wajib ada gitu. Atau kita mention di artikel kita terlampir data tersebut, tapi ternyata datanya tidak terlampir seperti itu gitu. Masalah penulisan atau format, sulit dibaca atau tidak sesuai format, atau kita sendiri sebagai penulis kadang malas baca dan ikut secara khusyuk panduan yang sudah disertakan di website mereka gitu. Yang terakhir yang biasanya agak klasik memang, pada akhirnya memang kurang beruntung saja gitu. Jadi ketika kita sudah memenuhi semuanya, kualitasnya sudah oke dan tidak ada masalah sama sekali, tiba-tiba masih di reject. Kadang memang kurang beruntung aja. Jadi kalau kawan-kawan PS3 mungkin sudah tahu bahwa artikel pada akhirnya akan menemukan mungkin rumahnya sendiri gitu ya. Mungkin bukan di jurnal tersebut tapi di jurnal yang lain gitu. Cara lain mencari jurnal yang tepat, ini bisa saja
bertanya kepada peneliti berpengalaman. Jadi peneliti berpengalaman dalam artian bukan secara usia, bukan secara track record di Google Scholar, bukan secara citation yang banyak, tapi secara memang kita bisa lihat berapa banyak sebenarnya Q1, Q2 mereka di jurnal di Google, boleh di Google Scholar mereka, tapi dicek jurnal-jurnal itu di level apa, kemudian konsistensi dia. Jadi kadang konsistensi si orang yang tempat kita bertanya ini, apakah dia juga konsisten di level-level terbaik tersebut, atau malah kadang tiba-tiba di jurnal nasional yang katakanlah rankingnya jauh di bawah ini, karena kan kita mau berguru kepada sesuatu yang memang kelasnya seperti itu gitu. Kemudian memeriksa citasi dan daftar pustaka mereka. Kemudian juga bergabung dengan asosiasi juga menjadi alternatif. Kalau kita tiba-tiba pengen submit, kemudian kita lampirkan sedikit spoiler judul kita, kemudian minta rekomendasi dari kawan-kawan yang ada di asosiasi untuk merekomendasikan hal tersebut gitu. Kemudian mencari melalui basis data elektronik seperti Clarivate Analytics atau website atau dulu namanya isi, atau juga ke ABDC Journal Quality List. Jadi kenapa saya tidak melampirkan Scopus? Karena biasanya kalau sudah masuk Clarivate Analytics, WOS, ABDC Journal List pasti sudah masuk di Scopus. Dan makanya saya lebih rekomendasi Bapak Ibu cek di Clarivate Analytics nama jurnalnya, kemudian ABDC Journal Quality List ini mereka meranking jurnal berdasarkan AB, kalau Clarivate berdasarkan SSCI atau SCIE seperti itu gitu. Mencocokkan artikel dengan jurnal yang tepat, apakah jurnal tersebut memiliki tema atau edisi khusus sesuai topik kita. Biasanya ada juga jurnal-jurnal yang lagi ada call for papers atau special issue seperti itu. Jadi kalau memang kebetulan special issue cocok dengan topik kita, itu ada peluang untuk artikel kita menjadi sedikit prioritas karena topiknya sedang mereka butuhkan seperti itu. Apakah ada batas jumlah kata dan halaman, ini juga perlu dicek. Apakah artikel sesuai dengan gaya penulisan jurnal? Nah, siapa saja, seperti apa editor jurnal tersebut. Jadi kalau perlu, untuk kita sudah tahu kalau memang kita berkecimpung di bidang kita tahu orang-orang yang memang ahli atau yang memang sering dikenal di bidang kita tersebut gitu. Kalau memang rasanya orangnya oke, orangnya bagus, jadi kita bisa mempertimbangkan faktor-faktor editor tersebut gitu untuk kita submit atau tidak ke jurnal tersebut. Ini kalau mau cari di Clarivate Analytics, jadi tinggal buka aja master list jurnal Clarivate Analytics, pasti muncul seperti ini, sehingga nanti tinggal diketikkan keyword jurnal, keyword artikel kita, kemudian kira-kira jurnalnya apa gitu, nanti akan muncul nama jurnal, beberapa nama jurnal, kemudian perlu dicek nama jurnal tersebut, kemudian dicek coveragenya ini berarti level indeksnya itu. Biasanya kalau SSCI ini udah level Q1 nih, Q1 atau Q2 minimal gitu ya. Nah, yang di bawahnya ada namanya SG itu mungkin di Q4 atau Q3-nya di Scopus gitu. Jadi SSCI atau SCIE gitu. Nah, ini juga kalau nggak mau ini bisa di-download dulu, nanti baru dicek. Tapi ini agak sulit karena kita harus mengecek satu persatu yang ada di PDF. Lebih baik diketikkan aja di kolom kosong ini, kemudian search, nanti akan muncul gitu. Nah, ini untuk mencocokkan, ada juga cara lain yang untuk mencocokkan jurnal mana yang rasanya berkaitan dengan judul atau topik kita. Jadi kita perlu masukkan aja judul kita, kemudian abstrak kita di sini, kemudian keywordnya apa saja, nanti akan muncul beberapa opsi rekomendasi jurnal. Jadi itu bisa dipertimbangkan.